Yang paling parah adalah kalau orang punya jabatan pemimpin tapi takut ngambil keputusan. Salah ngambil keputusan, it's okay. Semua orang pernah salah ngambil keputusan. Tapi kalau orang takut ngambil keputusan, nah itu payah. Tapi pemimpin yang merasa dirinya senior, itu juga punya titik lemah. Senior tidak harus tua. Saudara merasa lebih berpengalaman, lebih lama bertobatnya, lebih lama pelayanannya, itu juga namanya seniority. Hati-hati. Ini paling menyakitkan, tapi perlu dikerjakan. Saudara tidak akan pindah dari Hebron ke Yerusalem kalau tidak mencabut, memotong tanaman. Bagus, tapi tidak the best. Ya, harus dipotong. Itu orang, itu sistem, itu gambaran konsep tentang sukses dan segala macam. Dua Samuel pasal 3 dan 4 yang kita bahas adalah titik lemahnya kepemimpinannya Saul, kepemimpinannya Daud, kepemimpinannya Abner, dengan tujuan apa? Bukan cari salahnya mereka, bukan. Supaya kita bisa ngelihat ke dalam. Titik lemahnya kita itu apa? Karena apa yang dibuat Saul, apa yang dibuat Daud, apa yang dibuat Abner, juga sering kita buat. Ada pada kita. Ya, jadi kita belajar bukan cari salahnya orang, bukan. Kita belajar untuk bisa refleks, ngaca. Saya berbuat salah yang sama apa tidak? Nah, saya seringkali berkata bahwa tugas seorang pemimpin yang paling penting itu mengambil keputusan. Bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi buat semua orang yang dipimpinnya. Tugas nomor 1 membuat keputusan. Visi itu apa? Kita buat keputusan mau kemana kita pergi. Rekrutmen itu apa? Kita buat keputusan siapa yang mau kita ajak sama-sama. Ya. Strategi itu apa? Adalah keputusan, pilihan-pilihan yang kita mau ambil. Jalannya lewat mana? Seorang pemimpin, tugas yang paling penting, yang paling utama ngambil keputusan. Kepemimpinan itu bagus atau jelek bergantung kualitas pengambilan keputusan. Yang paling parah adalah kalau orang punya jabatan pemimpin tapi takut ngambil keputusan. Salah ngambil keputusan, it's okay. Semua orang pernah salah ngambil keputusan. Tapi kalau orang takut ngambil keputusan, nah itu payah. Ya. Orang takut ngambil keputusan karena apa? Ya karena dia merasa utang budi sama orang, ada hubungan keluarga, dan lain-lain. Yang pertama, kita lihat titik lemah kepemimpinannya Saul. Karena dia tidak mampu mengambil keputusan berkaitan dengan kinerjanya Abner. Jadi Saul punya, kalau dia presiden, ya maka Abner adalah eksekutif VP-nya, ya, panglimanya. Tapi kita lihat dalam sejarahnya Abner ini performanya jelek sekali. Daud pernah mengusulkan pada Saul supaya dia dibunuh aja, dipecat aja. Tapi Saul tidak ngerjakan. Saul tidak pernah address persoalan performance-nya Abner. Nah, kita mungkin pernah sebagai pendeta, sebagai pemimpin organisasi, mimpin pelayanan, mimpin departemen, ya, punya orang seperti Abner, performance-nya jelek, tapi kita tidak berani ngambil keputusan, tidak pernah address persoalannya. Kita ikuti. Jadi Abner muncul pertama kali di 1 Samuel 17 waktu perang dengan Goliat. Selama 40 hari, ya, Goliat nantang-nantang, orang Filistin nantang, dan there is no leadership. Semua orang Israel ketakutan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa sampai Daud datang. Jadi Abner yang harusnya orang nomor 1 yang paling bertanggung jawab untuk meresponi tantangannya Goliat, tidak berbuat apa-apa. Tidak menjawab, tidak menyuruh orangnya lari, tidak menyuruh apa-apa. Jadi banyak pemimpin yang tidak memimpin. Posisinya ada, tapi tidak bertindak sebagai pemimpin.
Itu perkenalan kita pertama dengan Abner di pasal 17. Jabatan punya panglima, tapi tidak in charge, ya, tidak memimpin. Banyak orang punya jabatan tapi tidak memimpin, ya, tidak mengambil keputusan, tidak bertanggung jawab, mau kemana orangnya, melangkah kemana, siapa yang mau diajak, disuruh maju perang dan segala macam. Yang kedua, Daud kemudian maju setelah dia berunding dengan Saul, dikasih pakaiannya perang. Saul tidak pas, dia pakai pakaiannya sendiri. Daud maju perang, ya. Kemudian Saul bertanya kepada Abner, siapa orang ini? Anaknya siapa? Jawabnya Abner apa? Saya tidak tahu. Daud yang sudah keliling nanya ke semua orang, kesana kemari untuk tahu apa yang akan didapat untuk orang yang bisa bunuh Goliat. Dia sudah ngadep Saul, dia berani ngadepi Goliat. Kok bisa tidak dikenali? Kok tidak cari tahu anaknya siapa Daud ini? Jadi menurut saya kegagalan kedua daripada performance yang jelek daripada Abner adalah gagal mendeteksi courage, gagal mendeteksi potensi. Ya. Keberhasilan satu organisasi bergantung pada orangnya. Keberhasilan orangnya bergantung pada rekrutmen. Nah, kalau pemimpin tidak bisa mengenali potensi orang, itu flaw, ya. Memang kita bisa aja salah hire orang, salah rekrut orang, tapi kita terus belajar jadi lebih baik. Tapi pemimpin yang baik harus selalu meningkatkan kapasitasnya untuk mengenali potensi orang. Bahkan waktu masih remaja, waktu masih anak-anak. Dikatakan pemimpin punya indera keenam. Indera keenam itu apa? Melihat potensinya orang. Rekrut potensi. Bukan sekedar rekrut gelar, bukan sekedar rekrut ketenaran, tapi bukan sekedar rekrut followers, rekrut orang yang punya potensi. Abner gagal di sini. Yang ketiga, diceritakan di pasal 20, waktu itu bulan baru, selalu ada meeting penting antara Saul dengan inner circle-nya. Inner circle-nya adalah Daud, Jonathan, dan Abner. Dijelaskan dalam pasal 20, Saul selalu duduk dekat dinding, berhadapan dengan dia Yonatan, di sampingnya dia Abner. Saul ngomong-ngomong dengan Yonatan tentang Daud, Yonatan bela Daud. Sepanjang pertemuan, Abner di situ, tapi tidak added value, tidak menambah nilai apa-apa. Ya, pemimpin itu selalu dalam komunitas add value. Jadi semua pemimpin kalau kumpul sama pemimpin lain selalu mikirnya how I add value, memberi nilai tambah dalam komunitas. Dan Abner tidak ada, dia kumpul tiap bulan tapi tidak ada add value-nya. Ya. Yang nomor 4, Daud berkata waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia berkata, kenapa raja mendengar hasutan daripada your inner circle, orang-orang di sekitarmu yang membisikkan bahwa Daud akan memberontak, akan mencelakai Saul. Kenapa? Dia tanya. Jadi semua orang tahu, Daud tahu si Abner ini yang bisikkan, ya, karena mungkin dia takut kalau Daud di situ dia kehilangan jabatannya. Jadi dia berpikir dia hasut, ya, hoax, provoke, ya, menghasut Saul, menjelek-jelekkan Daud. Ya, Saul tahu Daud sudah menceritakan terbuka di depan Abner, di depan Saul apa yang terjadi. Tapi Saul tidak ngambil tindakan apa-apa. Yang nomor 5, waktu Daud datang diam-diam, Saul tidur di dekat api unggun dengan Abner, dengan yang lain. Ya, Daud datang tidak diketahui, dia ambil tombaknya Saul, dia ambil kendi, kemudian dia pergi. Dan kemudian di 1 Samuel 26, jadi Abner gagal. Kalau itu orang jahat, Saul sudah mati. Tugasnya Abner adalah menjaga supaya Saul hidup. Bahkan waktu Saul mati pun di pasal 31 1 Samuel, Abner tidak ada di sana. Jadi ini flaw sekali. Sebagai panglima dia harus mati duluan sebelum rajanya. Ya. Tapi dia tidak mampu melindungi, tidak ngerjakan tugasnya dengan baik. Juga dia denial, ya, dan Saul tahu semua ini. Waktu Daud bawa tombaknya, dia berkata, "Hai Abner, apakah engkau tidak mau menjawab?" 1 Samuel 26 ayat 14.
Ya. Kemudian Abner berkata, siapakah engkau yang bertanya pada raja? Yang salah dia, yang ditegur Daud dia, tapi Abner pakai namanya Raja Saul. Tidak mau tanggung jawab. Dia ketiduran, tidak mau tanggung jawab, tidak minta maaf, tidak menyesal, tapi dia lemparkan, kenapa kamu manggil-manggil Raja Saul? Ya. Saul tahu itu, ini ada flaw lagi, kegagalan lagi untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Saul tahu juga bahwa Abner tidak berhasil melindungi Saul dari dirinya sendiri. Banyak kesalahan yang dibuat Saul dan Abner tidak pernah memberikan nasihat, berikan wejangan, memberi peringatan dan segala macam. Ya. Jadi banyak kali kalau kita lihat semua urutannya ini, performanya Abner dari awal sudah jeblok. Tapi kenapa Saul tidak mengganti dia, tidak menegur dia, tidak address the issue? Mungkin karena dia anak pamannya Saul. Mungkin karena Saul berhutang pada pamannya waktu dia dulu sebelum jadi raja, cari-cari keledai, terus kemudian dia pulang, yang nyambut dia pertama kali pamannya. Mungkin ini Ner, pamannya yang bertanya, bicara apa hamba Tuhan kepadamu? Ya. Jadi bisa saja hubungan persaudaraan, kekerabatan membuat saudara tidak bisa address issue. Ya, mungkin itu anak saudara, mungkin itu keponakan, mungkin siapapun yang sudah orang tuanya berjasa pada saudara sehingga tidak address. Akibatnya ya itu menjadi titik lemahnya Saul dan mencelakakan hidupnya sendiri. Yang kedua, Daud juga punya problem yang sama. Kalau Saul tadi tidak address performance issue, kinerjanya Abner, Daud tidak address dengan baik karakternya Yoab. Ya. Jadi dia tahu Yoab ini dari awal punya cacat karakter, tapi tidak pernah diadres. Dia komplain, dia ngutuki, dia ngeluh, tapi tidak pernah address sebagai pemimpin. Yoab ya adalah keponakannya Daud, anaknya adiknya Daud. Apa saja dikatakan di pasal 3 ayat 22, Yoab pulang dari pertempuran bawa banyak jarahan. Jadi yang meluaskan kerajaannya Daud adalah Yoab. Dia seorang jenderal yang brilliant, ya, sukses, menang perang kemana-mana. Kita lihat waktu di pasal 3, pasal 2 dia menang lawan pasukannya Abner, ya, di pasal 2, ya. Kemudian dia bawa banyak barang yang buat Daud bisa kaya raya, ya, adalah si Yoab. Ya, jadi bayangkan juga sebagai pendeta, ya, mungkin ada satu pimpinan di gereja yang bawa orang-orang terus ke gereja, tapi dia sendiri punya karakter flaw, ya, punya masalah karakter yang jelek. Saudara mau mendisiplin sulit. Orang ini mungkin nyumbang banyak gitu di pelayanan di gereja, tapi punya karakter yang parah, ya. Jadi Daud menghadapi hal yang sama. Yoab yang mendatangkan kekayaan, Yoab yang memenangkan perang, tapi dia punya masalah karakter. Yang pertama apa? Masalah lack of submission, tidak bisa menundukkan diri. Di pasal 3 ayat 26, ya, dia tahu Daud ingin berdamai dengan Abner. Abner diutus pulang, kemudian dia negur Daud, setelah itu dia ngelawan apa yang dimaui oleh Daud. Jadi dia tidak ada penundukan pada pemimpin. Nah, ini sudah akan lihat nanti sampai ujung hidupnya Daud. Ini adalah sumber penderitaannya karena dia tidak address. Dia pemimpin, dia raja, dia harusnya bisa address ini. Ya, mau diganti atau mau didisiplin, mau diapain, tapi bukan cuma ngeluh, bukan cuma ngutuki. Pemimpin harus address masalah karakter. Yang ketiga, Yoab ini tidak punya standar moral. Semua cara dibenarkan untuk mencapai goalnya. Ya, jadi Abner diundang, diberitahu mau diajak rundingan, ditusuk itu aja, dihalalkan caranya asal tujuannya tercapai, katanya balas dendam dan segala macam. Yaitu Yoab, ya, tidak ada standar moralnya, tidak ada. Ya. Yang keempat, dia ini manipulatif. Waktu dia datang ke Daud, dia nganggap Daud itu bodoh. Ya,
Anggap aja Daud nggak pinter. Dia bilang, kamu dibodohin sama Abner. Abner datang memang betul-betul mau jadikan Daud raja. Ya, tetapi Yoab berkata, dia sebarkan hoaks bahwa Abner itu memata-matai Daud. Ya, jadi manipulatif. Gampang aja nuduh orang. Gampang aja ngecap orang. Gampang nganggap pemimpinnya bodoh dan segala macam. Nomor 5, memang betul, ya, Daud itu marah betul berkali-kali sama Yoab. Ya, dia juga sempat ngutuki, tapi dia tidak pernah address masalah ini. Tidak pernah duduk dengan Yoab untuk mengatakan, saya tidak bisa tolerir karakter yang seperti ini. Tidak ada penundukan, jalan sendiri, manipulatif, potong kompas dan segala macam. Karena dia tidak address ini, dia tidak punya keberanian karena ini sumber dananya dari Yoab, ya. Maka kemudian sampai matinya, nanti kita belajar di 1 Raja-Raja 2 ayat 5-6, waktu dia berbaring di tempat tidurnya, sebelum dia mati, dia pesan terakhirnya ke Salomo. Penggantinya apa? Dia bilang, tolong perhatikan Yoab, dia membuat hidupku sengsara, tolong diadili, tolong dibunuh. Ya, jadi sampai akhir hidupnya dia menyesal atas ketidakmampuannya untuk address masalah karakter ini. Hal berikutnya, mau belajar dari Abner. Abner saat ini adalah jenderal yang senior. Ya, dia lebih senior dari Daud, lebih senior dari Yoab, dia orang senior. Tapi pemimpin yang merasa dirinya senior itu juga punya titik lemah. Senior tidak harus tua. Saudara merasa lebih berpengalaman, lebih lama bertobatnya, lebih lama pelayanannya, itu juga namanya seniority. Hati-hati. Karena seniority seperti ini, walaupun umur masih 20 tahun, 25 tahun, tapi merasa lebih dari yang lain, ya, itu ada bahayanya. Mari kita belajar dari Abner. Bahayanya apa saja, titik lemahnya di mana saja. Yang pertama adalah pride. Ya, Abner mengatakan bahwa kalau tidak ada aku, Isboset, kamu tidak bakal jadi raja. Ini semua karena aku, jasaku. Ya, banyak orang hamba Tuhan berkata, kalau tidak ada aku, gereja ini tidak ada. Kalau tidak ada aku, pelayanan ini tidak ada. Kalau tidak ada aku, perusahaan ini tidak ada. Ya, jadi banyak pemimpin merasa organisasi, gereja, pelayanan tidak bisa hidup tanpa dia. Makanya tidak pernah menyiapkan orang lain untuk menggantikan dia. Jadi pride itu yang didemonstrasikan oleh Abner, nomor 1. Nomor 2, menjadi sulit diajar. Waktu ditegur oleh Isboset, dia tidak bisa nerima. Orang yang merasa senior atau lebih daripada orang lain, kapasitasnya untuk belajar menurun. Ya. Jadi penyerapannya, kapasitasnya menurun. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dia manipulatif. Dia datang ke Daud, dia bilang, aku mau jadikan kamu raja. Dia memang kerjanya gitu. Dia menjadikan Isboset raja untuk diperalat supaya sesuai dengan maunya dia. Sekarang dia datang ke Daud, dia bilang, aku mau jadikan kamu raja, dengan harapan dia bisa nyetir Daud juga. Itu orang yang merasa dirinya udah pengalaman, lebih dari yang lain, sudah senior. 4, orang kalau sudah biasa senior, berkuasa, pemimpin, ya, kadang-kadang dia takut kalau kemudian hari menjadi tidak relevan. Jadi terus dia pupuk kekuasaannya. Di pasal 3 ayat 6 dikatakan Abner memperkokoh kedudukannya di kalangan Saul. Jadi dia takut kalau dia tidak relevan, maka dia perkokoh, dia makin kuatkan. Power membuat makin haus akan power. Yang nomor 5, ya, kalau kita merasa senior, maka kita tidak merasa butuh untuk loyal lagi. Ya, kita gampang untuk meninggalkan pemimpin kita, apalagi kalau pemimpinnya lebih junior, lebih muda. Ya, jadi kita gampang untuk disloyal. Dan yang keenam, seringkali tanpa kita sadar, karena kita merasa jam terbangnya sudah tinggi, ya, maka gampang untuk disrespectful. Jadi di sini Abner tidak nganggep Isboset. Dianggapnya ya, kamu ada karena aku, ya. Jadi dia berbuat semaunya sendiri.
Dia datang ke Daud tanpa ngomong ke Isboset dan segala macam. Disrespectful. Jadi ini 6 hal titik lemah kalau kita mulai merasa aku lebih daripada yang lain. Di kelompok ini aku seniornya, aku punya jam terbang lebih. Hati-hati ya, ditulis 6 hal ini, dipasang besar-besar di tembok kamar saudara. Nah, Daud mendemonstrasikan pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai, value based. Ya, kalau kita lihat baik-baik nanti lagu yang diciptakan Daud untuk penguburannya Abner, sesungguhnya yang diratapi oleh Daud bukan Abner. Daud berduka yang karena matinya keadilan dan keberanian. Ya, waktu keadilan tidak ada lagi, keberanian tidak ada lagi, maka pemimpin seperti Daud, seperti kita harusnya berduka, harusnya berpuasa, harusnya nangis. Apa yang dikerjakan Daud? Ya, Yoab dikutuki dan keluarganya. Kemudian apalagi di depan umum dia bilang kepada Yoab, kamu juga harus ikut berduka, ya, ikut puasa. Yang ketiga, Daud juga ikut prosesi ke pemakamannya Abner di kuburan. Ya, dia ikut melayat, raja sampai ikut melayat. Padahal Abner sepanjang hidupnya nyusahin hidupnya Daud. Ya, tapi dia nunjukkan pada semua rakyatnya bahwa dia bersedih. Tapi nanti dia nyanyikan lagunya bukan menangisi Abner, tapi menangisi bagaimana dia mati. Ya, dia ciptakan lagu untuk menjelaskan pada orang yang dia tangisi bukan Abnernya, tapi bagaimana dia matinya. Kemudian bahkan dia berpuasa sampai akhir hari itu tidak makan apa-apa, ya karena tadi sedih bahwa di timnya sendiri pemimpin yang paling dia banggakan merusak nilai-nilai yang dia bangun, yaitu keadilan dan keberanian. Nah, ini lagunya yang Daud ciptakan untuk Abner. Ya, dikatakan, haruskah Abner mati sebagai orang dungu? Jadi matinya Abner is okay, ya. Tapi bagaimana dia mati itu yang menyedihkan. Dia mati dikelabuhi. Dikelabuhi itu artinya apa? Artinya tidak ada courage. Ya, Yoab, jenderal yang hebat, yang sukses ini tidak mendemonstrasikan keberanian, boldness, courage tidak ada. Pada saat courage tidak ada, ya, yang ada adalah coward, pengecut. Menipu musuhnya. Menangnya bukan menang kesatria. Itu yang ditangisi Daud karena yang berbuat ini adalah salah satu leadernya dia sendiri. Menghancurkan nilai yang dia coba bangun. Dikatakan di bait kedua, tanganmu tidak terikat, kakimu tidak dirantai. Artinya apa? Memang Abner buat banyak kesalahan, tapi dia belum diadili. Ya, memang dia mungkin bunuh adiknya Yoab, tetapi dia belum diadili. Jadi belum ada diktum bahwa dia salah, tapi sudah dibantai. Artinya keadilan diinjak-injak. Yang injak-injak siapa? Timnya sendiri, si Yoab. Untuk itulah dia berduka. Ini pemimpin yang hidup berdasarkan nilai-nilai yang dia anut. Saya rasa kalau saudara membangun satu nilai di gereja, di perusahaan, di keluarga, ya, atau di pelayanan, kemudian anak sulung saudara atau CEO saudara atau siapapun, ya, di kelompok saudara menginjak-injak nilai yang paling saudara junjung tinggi, harusnya kita nangis dan berduka. Ya, karena nilai sudah diinjak-injak, maka lembaga kita sudah tidak ada artinya lagi. Pertanyaannya, ya ini pertanyaan refleksi, bukan untuk diskusi, untuk saya sendiri. Ya, apakah saudara pernah berduka secara mendalam atas matinya keadilan dan keberanian yang sudah menyebabkan kesengsaraan, penderitaan orang lain? Renungkan, kapan terakhir kali saudara betul-betul sedih pada saat nilai-nilai yang saudara anut diinjak-injak? Apalagi kalau oleh orang yang saudara muridkan atau tim sendiri. Kita minggu lalu belajar Hebron itu tempat transisi. Ya, kita masih mau lihat lagi. Di Hebron, Daud belajar kesabaran. Ya, Tuhan mendidik Daud supaya jadi sabar, submisif, penundukan, ya, dan kerendahan hati.
minggu lalu. Tapi saya juga lihat Hebron sebagai tempat transisi di mana hal-hal yang tidak bisa dibawa ke Yerusalem harus dikubur di Hebron. Ya. Kenapa kok harus 7,5 tahun? Kenapa enggak 6,5? Kenapa enggak 3,5 tahun? Ya. Kita lihat ada 3 hal yang dikubur di Hebron oleh Tuhan. Yang pertama, ya saya sebut ini sebagai necessary ending. Yang pertama, kita lihat bahwa mereka menguburkan Abner di Hebron. Di pasal 3 ayat 23. Abner itu adalah mewakili pemimpin yang self-serving. Yang berpusat ke dirinya sendiri. Di pasal 3 ayat 6 dikatakan dia membangun kekuatannya sendiri. Makin powerful. Bukan kekuatannya majikannya, keturunannya Saul, kekuatannya sendiri. Ya. Egonya besar. Nah, pemimpin seperti Abner tidak boleh masuk ke season yang baru. Yerusalem bisa rusak kalau ada Abner. Maka Abner dikubur di Hebron, ditinggal di Hebron. Ya, pemimpin-pemimpin yang self-serving, ya. Sekarang mungkin kita di masa Hebron itu yang menantikan season yang baru setelah COVID lewat. Setelah mungkin perang Ukraine lewat, ya. Abner, pemimpin yang self-serving, tidak boleh ke Yerusalem. Dia dikubur di Hebron. Yang kedua, ada orang yang namanya Rekab dan Baanah. Ya. Ini yang diam-diam secara pengecut mengkhianati Isboset. Waktu Isboset tidur dibunuh. Kemudian dikatakan dia dibunuh, tangan kakinya dipotong, kemudian dia digantung di sungai, di kolam di Hebron. Jadi Rekab dan Baanah, walaupun mereka berjasa pada Isboset, panglima-panglima perang, tapi ini adalah pemimpin yang pengecut, pemimpin yang pengkhianat, tidak boleh masuk ke season yang baru. Saudara perhatikan, kalau saudara sedang bersiap untuk season yang baru, tidak boleh ada yang self-serving. Tidak boleh yang pengecut, tidak boleh yang pengkhianat. Dan yang ketiga, Isboset juga dikatakan kepalanya dikubur di Hebron. Ya, pasal 4 ayat 12. Isboset itu apa? Pemimpin boneka. Di pasal 3 ayat 11, waktu dia negur Abner menjawab dia ketakutan. Ya. Jadi dia pemimpin tapi bukan pemimpin. Pemimpin yang memimpin dengan takut, tidak ada otoritasnya sama sekali. Cuman jabatan aja. Ya, tidak boleh ikut ke Yerusalem. Saya perhatikan ada beberapa macam pemimpin yang jangan dibawa ke Yerusalem, dikubur di Hebron. Yang self-serving, yang coward, pengecut, yang pengkhianat, yang penakut, yang tidak ada otoritasnya, ya, tidak berani interaksi dengan kesalahan dan kesombongan, ditinggal, dikubur di Hebron saja. Beberapa minggu terakhir ayat-ayat ini berbicara banyak dalam hidup saya. Dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1-3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Itu bukan kekuasaan kita. Ya. Jadi memang ada waktunya lahir, ada waktunya di luar kita. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Lah itu aktif. Nanam itu aktif. Mencabut itu juga aktif. Ya. Ada waktu untuk membunuh itu aktif. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk bongkar. Ada waktu untuk bangun. Nah, apa yang saya pelajari dalam 7,5 tahun di Hebron ini, ada hal-hal yang perlu dibongkar. Ada hal-hal yang perlu dibunuh. Ada hal-hal yang perlu dicabut sebelum Daud siap untuk memimpin di Yerusalem. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, kalau kita lihat di pasal 3 ini, Daud konsep suksesnya itu dia pikir dia menggantikan Saul. Tidak perlu semua suku Benyamin, semua suku yang lain keluar, tapi dia ingin sekedar Isboset kemudian menyerahkan tapuk pimpinan, ya. Dia menikah kembali dengan Mikal sebagai menantu, dia meneruskan dinastinya Saul. Jadi bayangannya sukses buat dia masih bayangan yang lama. Ya, konsep suksesnya adalah konsep sukses
Dia bayangkan old glory, kemuliaannya Saul. Nah, Tuhan tidak ingin Yerusalem memakai kemuliaannya Saul. Maka kemudian Isboset dan Abner semua dikubur di Hebron. Ya. Pertanyaan buat kita, konsep sukses kita, apakah itu konsep sukses untuk new season atau untuk masa lalu? Yang kedua, dia selalu kagum dengan pasukannya Saul juga. Walaupun dia bisa mengalahkan mereka. Ya. Jadi dia waktu ditawari oleh Abner mau gabung. Wah, hebat kalau ada pasukannya Yoab, pasukannya Abner. Ya. Dia ingin semua bergabung jadi kuat gitu. Ya. Strateginya dia untuk jadi raja masih konsep yang lama. Strateginya Abner. Ya, dia ingin Abner menjadikan dia raja, dia turuti. Nah, Tuhan tidak bisa mengerjakan Yerusalem dengan strateginya Abner. Maka Abner dikubur di Hebron. Ada satu lagi yang terus dia buat, yaitu multiple approach. Dia menikah dengan anak raja ini, menikah dengan anak raja itu, ya, seperti caranya Saul. Ya. Kemudian diharapkan Mikal kembali ke dia sehingga dia merasa seluruh keluarga Saul, Benyamin akan semua tunduk sama dia melalui berpautnya kembali dia dengan Mikal. Jadi dia pakai semua cara lama untuk jadi raja. Dan ini tidak sepenuhnya ditinggal di Hebron. Nanti dia akan menderita karena beberapa hal ini, ya, pernikahan dengan anak-anak raja dan segala macam. Sudah akan perhatikan ada anak-anaknya dia disebut di pasal 3, ya. Nanti akan kedapatan di cerita berikutnya Amnon, anak nomor 1, memperkosa adiknya Absalom, anak nomor 3. Kemudian Absalom, anak nomor 3, bunuh Amnon, anak nomor 1. Absalom kemudian berontak pada Daud. Absalom kemudian dibunuh oleh Yoab. Ya, Adonijah anak keempat kemudian juga dibunuh oleh Salomo. Jadi rontok semuanya, ya, karena dia masih berpikir dengan cara yang lama di season yang baru. Nah, necessary ending untuk Israel, implikasinya buat kita apa? Problemnya Daud sama dengan problem kita. Ada hal-hal yang kita mau pegangi terus, konsep sukses yang lama, ya. Kenapa kita tidak mau tinggalkan? Karena seringkali pemimpin punya rasa insecure, rasa tidak aman, takut kalau saya lepaskan nanti gimana. Jadi dia pegangi terus konsep yang lama, strategi yang lama, teman yang lama, staff yang lama, walaupun performanya jelek, karakternya jelek, dipegangi terus. Ya. Kita tidak bisa pindah ke Yerusalem, terus di Hebron, ya, kalau tidak kita lepaskan. Jadi yang kedua, kita perlu let go. Let go apa? Ya tentu kadang-kadang kalau orangnya tidak pas seperti Abner, Isboset, Rekab semua, ya kita let go. Let go apa? Let go strategi, sistem. Let go apa? Let go gambaran sukses masa lalu. Dan yang ketiga, saya gambarkan Hebron itu seperti tempat pruning atau pemangkasan. Nah, kalau kita mau ada anggur atau ada pohon bunga mawar, ya. Kenapa kita butuh pruning? Karena mungkin di pohon itu ada banyak sekali tunas. Tapi tidak semua tunas itu the best. Semua good, tapi tidak semua the best. Pruning yang paling menyakitkan adalah motongi yang good-good tadi, yang bagus-bagus, tapi tidak the best. Kita bilang, aduh sayang nih, bagus semua, tapi hanya 2-3 yang the best. Ini paling menyakitkan, tapi perlu dikerjakan. Saudara tidak akan pindah dari Hebron ke Yerusalem kalau tidak mencabut, memotong tanaman. Bagus, bagus, tapi tidak the best. Ya, harus dipotong. Itu orang, itu sistem, itu gambaran konsep tentang sukses dan segala macam. Kenapa pruning? Ya karena mungkin saudara ada beberapa batch, berapa tunas, berapa program, berapa aktivitas, berapa pelayanan yang memang mungkin sudah tidak sehat. Tapi kita denial. Kita pikir, aduh, disirami sebentar lagi. Aduh, ditolong, ditegakkan lagi, tunggu 1 hari lagi, mungkin besok akan lebih baik. Itu denial. Kita tahu bahwa itu tidak sehat. Ya pada saat kita tahu, ya kita harus berani untuk menguburkannya di Hebron. Karena tidak bisa. Kita akan makin lama, tidak 7,5 itu bisa 17,5 tahun kalau kita tidak mau pruning.
Ya, necessary endings. Dan yang ketiga, kita tahu ada juga dalam aktivitas, program, pelayanan, departemen yang memang sudah mati. Tapi karena ada ikatan emosional, saya yang mendirikan ini, saya yang mulai. Jadi kita tidak pangkas, kita pelihara terus. Ada waktunya untuk nanam, firman Tuhan bilang ada waktunya untuk nyabut. Hebron waktunya untuk nyabut, waktunya untuk bunuh, waktunya untuk bongkar. Sebelum kita bisa pindah dari Hebron ke Yerusalem, ke season yang baru. Apakah ada dalam hidup saudara hari ini yang perlu di-pruning, ya, dipangkas, yang perlu ditutup, dicabut, diakhiri, ditinggalkan, dilepaskan, let go, yang tanpa saudara sadari telah menghambat saudara untuk bergerak memasuki musim yang baru? Itu bisa saja aktivitas atau pelayanan, atau tanggung jawab tertentu, atau konsep tertentu, strategi tertentu, atau bahkan orang, staf tertentu. Ya, mungkin sudah sungkan karena sudah berjasa pada orang tuanya, padahal performanya jelek, atau sudah sungkan karena dia nyumbang banyak di pelayanan, padahal karakternya parah, tidak bisa masuk ke Yerusalem. Jadi kalau kita belajar dari hidupnya Daud, ada 3 hal yang menyebabkan hidupnya susah. Mengalami kedukaan beberapa kali sampai akhir hidupnya. Yang pertama yang buat dia susah adalah Yoab, jenderalnya sendiri. Dia punya mungkin kalau di perusahaan tuh employee yang paling talented. Yoab itu, dia mimpin seluruh pasukannya. Kalau di perusahaan mungkin starnya gitu ya. Mimpin orang yang punya talenta banyak tapi karakternya buruk. Ya. Orang yang punya talenta banyak, pinter, tetapi nilai-nilainya berlawanan dengan nilai-nilai perusahaan. Dengan nilai-nilai yang coba dibangun. Kultur yang coba dibangun. Ini menyebabkan penderitaannya Daud karena apa? Ya tadi, pemimpin tidak mau ngambil keputusan. Ini yang disebut sebagai hard decision. Sulit, keputusan yang sulit diambil. Ya. Kenapa? Ya ini keponakannya sendiri, 1. 2, dia yang mendatangkan kekayaan, yang mendatangkan banyak uang di gereja nih, atau di pelayanan, atau di perusahaan. Kalau marketing paling banyak jual. Ya. Dia yang mungkin banyak meluaskan wilayah, pengaruhnya jadi luas, membuat Daud banyak dikenal orang di mana-mana. Tapi karakternya flaw. Ya, tidak bisa menundukkan diri, ya, kemudian coward, pengecut, menghalalkan segala cara dan segala macam. Nah, Daud tidak address itu, dia cuman ngomong sana, komplain sini, ya, sampai akhir hidupnya, sampai matinya. Dia berduka, dia ngomong sama anaknya Salomo, tolong hukuman orang satu ini yang buat hidupku susah sampai sekarang. Ya. Nah, problemnya pemimpin, ingat-ingat belajar dari Daud, address the issue. Kalau soal orang, ya, jangan tunggu terlalu lama. Kalau ada masalah karakter, di-address secepatnya. Kalau tidak, dia akan menular kemana-mana dan menjadi racun buat organisasi atau perusahaan atau gereja. Yang kedua yang membuat Daud susah itu adalah anak-anaknya. Saya ceritakan tadi, Daud waktu tahu Amnon memperkosa Tamar, adiknya Absalom, ya dia susah tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ini kelemahannya Daud, dia tidak address persoalan. Orang dekatnya dibiarin aja. Dikatakan nanti kalau saya pelajari pasal-pasal berikutnya, karena Daud sayang sekali pada Amnon sebagai anak pertamanya, dia ganteng, badannya tinggi, ya tampan, tidak ada bandingannya. Dia memperkosa Tamar, dibiarin aja, tidak diadres. Sebagai pemimpin, kalau ada persoalan dengan culture, dengan value, dengan orang, jangan tunggu.
Ya, address secepatnya supaya dia tidak buat kesalahan 2 kali, address secepatnya supaya tidak nular ke orang lain, address secepatnya supaya culture-nya yang dibangun tidak rontok semuanya. Daud kemudian terusir dari istananya karena anaknya si Absalom. Ya, dia susah sampai Absalom tidur dengan gundik-gundiknya dan segala macam. Yang buat dia susah adalah anak-anaknya. Kenapa? Karena pernikahan dipakai sebagai alat politik. Ya. Pada saat kita mulai memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu staf, entah itu pegawai, entah itu siapapun, tapi kita manfaatkan, hubungan kita tidak tulus. Ya, Daud menikah dengan ini, dengan itu karena tujuan politik. Apalagi keluarga. Kalau pernikahan motivasinya tidak betul-betul untuk memuliakan Tuhan, saling mengasihi, tapi saling memanfaatkan, selama hidupmu akan susah dengan anak-anakmu. Ya. Tapi kalau motifnya tulus, kasih, kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan, maka hidupmu akan bahagia, anak-anakmu dikatakan akan jadi berkat dan memberkati hidupmu. Jadi yang pertama yang bikin susah Daud bukan orang jauh-jauh, tapi orang kesayangannya sendiri, si Yoab. Staf yang paling bertalenta, yang paling pinter, justru bikin susah hidupnya. Yang kedua justru anak-anaknya sendiri, ya, yang dia sayangi, itu yang buat dia menderita. Yang ketiga yang buat dia menderita, ya, adalah nafsunya yang dia tidak bisa kontrol. Di 2 Samuel 12 Tuhan lewat Nabi Nathan berkata, kamu kurang apa lagi? Kerajaan sudah diberikan, kekayaan diberikan, istri banyak dikasih, sampai istrinya Saul diberikan semua. Kalau kamu mau minta lagi pun aku beri. Tapi kenapa kamu menghina firman Tuhan? Ya, berbuat salah, berzina dengan Bathsheba, bunuh suaminya dan segala macam. Karena apa? Tidak ada self leadership yang baik. Kita semua pernah mimpin orang yang sulit, ya nggak tahu sudah gimana. Mungkin pernah mimpin anggota sel group yang sulit diatur, jemaat yang sulit diatur, anggota staf di pelayanan atau perusahaan, pegawai yang sulit diatur. Ya, sulit, tapi sesulit-sulitnya orang lain yang kita atur, yang paling sulit dipimpin itu diri kita sendiri. Karena Alkitab berkata pada kita bahwa jiwa kita itu deceiving, berbohong, seringkali menipu kita sendiri. Jadi mimpin diri sendiri itu paling sulit. Jadi kalau kita ini 3 hal. Daud tidak bisa address Yoab, ya, earlier on. Kedua, Daud memanfaatkan pernikahan istri-istrinya untuk kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga, dia tidak mampu mimpin dirinya sendiri. Tidak ada kontrol. Ya. Untungnya dia mau bertobat, ditegur sama Nathan. Ya. Tetapi self leadership sangat penting. Karena semua kita di dalam ada nafsu yang harus ditundukkan di bawah firman Tuhan.